Dana kekayaan negara Norwegia resmi menarik investasinya dari raksasa alat berat asal Amerika Serikat Caterpillar. India menegaskan akan terus membeli minyak mentah dari negara manapun yang memberikan penawaran terbaik termasuk dari Rusia. Pemirsa, dana kekayaan negara Norwegia resmi menarik investasinya dari raksasa alat berat asal Amerika Serikat Caterpillar. Langkah ini diambil karena perusahaan diduga terlibat dalam pelanggaran HAM di Palestina, khususnya di Gaza. Dana kekayaan negara Norwegia resmi menarik investasinya dari raksasa alat berat asal Amerika Serikat Caterpillar. Dikenal sebagai The Oil Fund, Sovereign Wealth Fund Norwegia merupakan yang terbesar di dunia dengan aset hampir 2 triliun dolar Amerika Serikat. Sebelumnya, dana ini memiliki 1,2% saham di Caterpillar senilai 2,4 miliar dolar Amerika. Namun, Bank Sentral Norwegia memutuskan penarikan investasi setelah menerima rekomendasi dari Dewan Etika. Dewan Etika menyebut bulldozer buatan Caterpillar digunakan otoritas Israel untuk menghancurkan properti Palestina secara luas dan melanggar hukum. Mereka menilai produk perusahaan tersebut berkontribusi terhadap pelanggaran serius hukum humaniter internasional. Caterpillar disebut juga tidak mengambil langkah pencegahan atas penggunaan produknya di wilayah konflik. Selain dari Caterpillar, SWF Norwegia juga menarik investasi dari 5 bank Israel karena terlibat dalam pembiayaan permukiman ilegal di tepi barat. Bahkan awal bulan ini dana tersebut juga menjual sahamnya di 11 perusahaan Israel setelah laporan menyebutkan adanya investasi di produsen mesin jet negara tersebut. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemerintah India menegaskan akan tetap mengimpor minyak mentah dari Rusia meski dibayangi ancaman tarif resiprokal yang tinggi. Adapun impor minyak asal Rusia kini berkontribusi hingga 40% terhadap impor minyak India secara keseluruhan. India menegaskan akan terus membeli minyak mentah dari negara manapun yang memberikan penawaran terbaik termasuk dari Rusia. Duta Besar India untuk Rusia, Vinay Kumar menyebut langkah tersebut ditempuh untuk demi melindungi kepentingan kebutuhan minyak warga India. Pernyataan tersebut muncul menjelang pemberlakuan tarif resiprokal untuk India oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pengenaan tersebut termasuk tarif sekunder yang akan diberlakukan bagi India karena mengimpor minyak mentah dari Rusia. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance menyebut, kebijakan tarif sekunder ini dimaksudkan untuk memberi tekanan ekonomi agresif kepada Rusia agar Rusia segera menghentikan perang di Ukraina. Namun langkah tersebut justru berpotensi menimbulkan ketegangan dalam hubungan dagang India dengan Amerika Serikat. Sejak invasi Rusia ke Ukraina 3 tahun lalu, impor minyak mentah murah dari Rusia meningkat pesat dan berkontribusi hingga 40% dari kebutuhan minyak India pada 2024 atau naik tajam dibandingkan hanya 3% pada 2021 sebelum pecahnya perang Rusia-Ukraina. Sementara itu, Amerika Serikat menuding pembelian minyak mentah Rusia oleh India ikut membantu pendanaan perang di Ukraina. Namun pemerintah India membantah tudingan tersebut. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, raksasa teknologi Microsoft menegaskan komitmennya untuk menyelidiki dugaan kerjasama dengan Israel. Sebelumnya beredar kabar Dinas Intelijen Israel menggunakan teknologi cloud Microsoft untuk memantau aktivitas warga Palestina dan memilih target serangan udara Israel. Presiden Microsoft Corp Brad Smith menegaskan kembali komitmen perusahaan untuk menyelidiki laporan bahwa teknologi milik Microsoft digunakan Israel untuk memilih target serangan udara. Smith mengatakan hal tersebut dalam konferensi pers insidental Microsoft di Washington. Konferensi pers digelar usai berlangsungnya aksi unjuk rasa para aktivis yang digelar di kantor Microsoft. Sebelumnya beredar kabar hasil investigasi gabungan yang mengungkap bahwa Dinas Intelijen Israel menggunakan teknologi cloud Microsoft untuk menyimpan dan menganalisis jutaan percakapan telepon yang disadap dari warga Palestina di tepi barat dan jalur Gaza. Program rahasia berskala besar ini dikembangkan oleh Unit 8200, yang merupakan divisi intelijen cyber militer Israel. Sistem tersebut mengarsipkan jutaan percakapan melalui server cloud Microsoft Azure di Eropa, tepatnya di pusat data Microsoft di Belanda dan Irlandia. Sistem ini memungkinkan intelijen Israel untuk memutar ulang dan menganalisis panggilan dalam skala besar.
Bahkan disebut sanggup memproses hingga 1 juta panggilan per jam. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, anggota Dewan Gubernur The Fed Lisa Cook menolak keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memecat dirinya dan berencana menggugat keputusan Trump ke pengadilan. Di sisi lain, Trump mengatakan akan menghormati apapun keputusan pengadilan. Anggota Dewan Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat Lisa Cook menyatakan menolak untuk diberhentikan dari jabatannya. Cook juga berencana menggugat Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang telah mengeluarkan keputusan pemecatan dirinya. Rencana gugatan tersebut pun memicu potensi masalah hukum yang bisa menentukan independensi The Fed sebagai Bank Sentral Amerika Serikat. Perwakilan Lisa Cook, Abby Lowell, mengatakan upaya pemecatan kliennya yang hanya berdasarkan surat rujukan tidak memiliki dasar hukum maupun fakta yang kuat. Lowell pun menegaskan kliennya akan mengajukan gugatan hukum atas keputusan Trump yang dianggap ilegal. Pernyataan itu dirilis sehari setelah Trump mengumumkan niatnya memecat Cook yang merupakan perempuan kulit hitam pertama yang menjabat sebagai anggota Dewan Gubernur The Fed. Trump memecat Cook atas dugaan tindakan menipu dan terindikasi melakukan tindak pidana terkait kredit kepemilikan rumah di Amerika Serikat pada tahun 2021 lalu. Meski demikian, Trump menyebut akan mematuhi keputusan pengadilan jika Cook diputuskan untuk tetap dipertahankan. Namun demikian, Trump juga menyiapkan beberapa kandidat pengganti bagi Cook. Di sisi lain, The Fed dalam pernyataannya menegaskan bahwa para anggota Dewan Gubernur memiliki masa jabatan 14 tahun dan tidak bisa diberhentikan secara mendadak demi menjaga independensi kebijakan moneter. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, warga Israel berunjuk rasa di Tel Aviv mendesak pemerintah Israel untuk mengakhiri perang di Gaza. Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu belum juga menentukan sikap jelas pemerintah Israel terkait konflik di Gaza. Ribuan warga Israel turun ke jalan dan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di ibu kota Israel, Tel Aviv, pada Selasa kemarin waktu setempat. Warga Israel mendesak pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu agar segera mencapai kesepakatan pembebasan sandera dan menghentikan perang di Gaza. Aksi unjuk rasa digelar bertepatan dengan rapat Kabinet Keamanan Pemerintah Israel. Dalam rapat tersebut, Benjamin Netanyahu masih belum memberikan kepastian arah kebijakan pemerintah Israel mengenai nasib sandera di Gaza. Tak hanya dari warga, tekanan terhadap Israel untuk mengakhiri perang di Gaza semakin besar setelah serangan udara yang dilancarkan pada hari Senin lalu menewaskan sedikitnya 20 orang di rumah sakit Nasser di Gaza. Kecaman terhadap Israel kian nyata karena 5 dari 20 korban tewas merupakan jurnalis. Menurut data Kementerian Kesehatan Gaza, perang Israel-Hamas sejak Oktober 2023 telah menewaskan lebih dari 62.800 warga Palestina. Dan dari 251 sandera yang diculik Hamas, 49 orang masih ditahan di Gaza, termasuk 27 warga yang diperkirakan telah meninggal dunia. Berbagai sumber IDX Channel.